3 atau bahkan 4 dimensi, teman-teman. Kayak gitu, kayak bener-bener ada di depan mata gitu. Cuman kita kan kalau mau nonton 3 dimensi, 4 dimensi mesti pakai kacamata khusus. Kalau ini memang sudah Allah SWT jadikan baginda kita seperti itu gitu. Jadi surganya dibukain buat Nabi Muhammad, yang kata Nabi, andai aku memetik buah-buahannya, rasanya saya dapat memberikannya kepada kalian. Sehingga sekalian, di rakaat yang kedua kata Nabi Muhammad, saya membaca tentang ayat-ayat neraka, nerakanya dibukakan di hadapanku. Jadi Nabi Muhammad lihat tuh neraka-nerakanya, api berkobar-kobar dan lain sebagainya. Sampai Nabi Muhammad tuh takut kayak kena kepercikan dari api itu gitu. Percikan-percikannya apinya itu Nabi Muhammad takut. Sampai Nabi Muhammad mundur karena khawatir percikan api neraka tersebut mengenai beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuh Nabi Muhammad cerita tentang surga, cerita tentang neraka. Surga, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata manusia, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, dan tidak pernah terbayangkan di hati manusia. Kamu bisa ngebayangin kenikmatan paling enak kayak gimana? Itu surga nggak kayak gitu. Kalau kamu masih bisa ngebayanginnya, berarti belum surga tuh. Sebab yang namanya surga tidak bisa dibayangkan, gitu kan? Jadi percuma lah kita mau bayang-bayangin juga percuma. Udah aja, mendingan kita bersegera menujunya dengan cara menjadi hambanya yang bertakwa biar pantas masuk surga. Nabi Muhammad cerita, al jannatu darajat. Kata Nabi Muhammad, surga itu bertingkat-tingkat. Jadi surga itu bertingkat-tingkat, yang tingkat di atas itu yang paling nikmatnya surga, gitu ya. Nah teman-teman sekalian, di dalam surga itu sendiri itu ada surga-surga. Jadi gini, ya walaupun dibayangin nggak bisa ya, kayak semacam tingkatan nih. Itu surga yang atasnya lagi lebih atas lagi, surga yang lebih bagus lagi, lebih cakep lagi, atasnya lagi. Kayak semacam di bawah nih kelas ekonomi, kayak gitu loh. Atasnya lagi kelas bisnis, atasnya lagi kelas eksekutif. Eksekutif aja ada macam-macam nih ya. Eksekutif 1, eksekutif atasnya lagi gitu. Nah surga itu ada darajat, ada tingkatan-tingkatannya. Teman-teman saya sekalian, nah di dalam tiap tingkatan-tingkatannya surga itu ada pembagian-pembagiannya, ada pintu-pintunya, ada pintu-pintunya. Misalnya surga yang di bawah nih, misalnya anggaplah Jannatul Ma'wa, misalnya begitu ya. Itu teman-teman saya sekalian, itu ada pintu-pintunya. Itu yang katanya Nabi Muhammad, inna fil jannati bab yuqalu lahu rayyan. Di dalam surga tuh ada satu pintu namanya pintu Rayyan. Pintu Rayyan ini la yadkhuluha illa shaimun. Enggak ada yang bisa masuk di dalamnya kecuali ahli puasa. Yang rajin puasa tuh baru bisa masuk tuh dari pintu Rayyan. Tapi juga bukan asal puasa. Bukan puasa sembarang puasa. Cakep. Jadi pantun. Ya, bukan asal puasa juga gitu, tapi puasa yang menahan diri dari seluruh anggota badan kita dari segala kemaksiatan. Puasa yang bernilai puasa itu bisa tuh sama Allah dimasukkan ke dalam pintu Rayyan. Ada lagi pintu untuk orang-orang yang berjihad fisabilillah. Para ulama yang memperjuangkan hidupnya untuk tersebarnya agama Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa tuh dimasukkan ke dalam pintu jihad, pintu para pejuang-pejuang Islam. Itu ada juga pintu khusus buat ahli-ahli ibadah malam.
Ada lagi pintu khusus buat ahli Al-Quran. Tuh, yang hafal Quran, yang mengamalkan Al-Quran gitu kan.